ini di acara Leader Talk kali ini kita mengundang seorang narasumber yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena kepemimpinan. Baik, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan membacakan biodata atau CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Baik, narasumber kita yang bernama Ibu Christina Simanjuntak, SKP MSc, dan 2 orang anak yang dikaruniakan Tuhan di dalam keluarga. Yang pertama bernama Kevin Matthew Doloksaribu, sekarang berusia 14 tahun. Dan yang kedua adalah bernama Kesia Tabita Doloksaribu, sekarang berusia 7 tahun. Dan pendidikan beliau menyelesaikan pendidikan sarjana teologi atau S1-nya pada tahun 2001 di Sekolah Tinggi Teologi Surya Nusantara Pemantang Siantar, dan beliau menyelesaikan pendidikan S2 atau master teologianya khusus di bidang teologi sistematika di Universitas Advent Indonesia tahun 2008, dan beliau juga menyelesaikan doktornya di tahun 2018 dan khusus di sejarah gereja dan Tulang Kuning, Parung Bogor, 2007 hingga 2010 menjadi gembala gereja di Serang, Banten. 2010 hingga 2015 menjadi pemimpin redaksi majalah Mahkota. 2011 hingga 2014 menjadi gembala gereja di Villa Nusa Indah, Bekasi. 2015 hingga 2017 menjadi gembala atau pendeta senior gereja di Tamrin, Jakarta. Dan 2018 menjadi gembala jemaat di Cibubur, Jakarta. 2019 hingga 2021 menjadi pendeta senior gereja di Kebayoran, Jakarta. Januari 2022 hingga Juli 2023 menjadi sekretaris kependetaan Conference Jakarta, Indonesia. Dan sekarang mulai dari Agustus 2023 hingga sekarang menjadi asisten sekretaris pelayanan Ellen G. White Center dan penelitian biblikal Uni Indonesia kawasan Barat. Nah, inilah biodata atau CV dari narasumber kita. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, Yapsi. Bagaimana kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Dari CV yang sudah saya bacakan mungkin ada yang perlu direvisi Pak Pendeta? Mungkin ada salah? Tidak. Sebenarnya saya tidak kasih revisi CV, tapi dibilang harus kasih CV, ya sudahlah kita kasih. Tadinya hanya saya kasih nama, anak-anak dan istri. Oke. Mengikuti atau acara Leader Talk. Nah, berbicara tentang leader
Ini pertanyaan yang sulit dan sulit juga mengukur. Karena ketika saya berkata saya adalah seorang yang sukses dalam kepemimpinan, sebenarnya pada saat itu saya sedang gagal. Jadi memang agak sulit mengukur keberhasilan seseorang dilihat dari kepemimpinannya. Cuman pertanyaan awalnya tadi, menurut saya, apakah definisi pemimpin itu? Tidak usah muluk-muluk, mungkin ya, harus begini, harus begitu, tapi Yesus bilang kalau engkau mau menjadi yang terbesar, hendaklah dia menjadi pelayan di antara. Jadi ini adalah teori yang mudah untuk dikatakan, teori yang mudah untuk diucapkan. Tetapi pada prakteknya ada sebuah ungkapan yang berkata, bila engkau ingin tahu tabiat asli seseorang, berikanlah ia kedudukan atau posisi. Maka kita akan tahu tabiat asli seseorang. Jadi ketika dia diberikan posisi, nah, kita baru lihat siapa dia sebenarnya. Karena semua orang bisa merendahkan hati, semua orang bisa menundukkan kepala ketika menjadi bawahan. Tapi ketika dia menjadi pemimpin, disitulah letak sesungguhnya dari leadership-nya. Berikanlah dia sebuah jabatan, maka engkau akan tahu tabiat asli dari seseorang. Ya, jadi saya pun masih belajar, masih 1% lah untuk mengikuti apa yang Yesus katakan. Barang siapa mau jadi yang terbesar, mau jadi pemimpin, hendaklah dialah yang paling mau melayani di antara kamu. Ini adalah tanggapan yang sulit, yang kelihatannya mustahil untuk dilakukan. Tapi ya sudah begitulah yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa mau jadi ini, dia harus jadi pemimpin, harus jadi orang yang lebih kecil daripada saudara-saudaranya. Baik, eh, mungkin itu sajalah yang saya mau bagikan kepada kita mengenai pertanyaan yang pertama. Saya kembalikan kepada Yapsi. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Berarti kalau saya bisa simpulkan bahwa eh, dari mana kita bisa melihat seseorang itu sukses di dalam leadership kepemimpinan ketika dia diberikan kedudukan dan dia mau untuk menjadi hamba, menjadi pelayan. Kira-kira seperti itu ya Pendeta. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Bagaimana kita lihat seseorang itu sukses menjadi pemimpin? Tanya anak buahmu. Ketika engkau diberikan sebuah jabatan, baru kelihatan siapa engkau sesungguhnya. Kalau mau lihat kita ini pemimpin yang bagus atau tidak, tanya anak buah kita. Dia akan mengatakan dengan sejujurnya siapa kita. Tetapi kadang-kala anak buah juga takut kalau bicara ini. Jadi orang yang ini menurut saya orang yang paling tahu siapa kita. Orang yang paling tahu siapa kita, orang yang paling tahu siapa pun kita punya capability, kita punya kemampuan dalam kepemimpinan, kemampuan dalam berkhotbah. Yesus Kristus. Itu bagaimana kita tanya sama beliau? Itu kan masih Oke. abstrak. Orang yang paling tahu siapa kita adalah istri kita, makanya segera menikah. Orang yang Doakan paling Bapak tahu Pendeta. adalah istri kita. Jadi dia yang lebih tahu. Dia yang tahu semuanya. Dan dia akan berkata sejujur-jujurnya tanpa ditutup-tutupi. Kalau tanya sama sebagai seorang pemimpin, tanya sama bawahan atau orang yang berada di bawah tongkat kepemimpinan kita, kita tanya bagaimana pemimpinmu. Dia akan bilang, oh bagus, mantap. Tapi tanya sama istri, dia bilang, ah, kamu ini begini, kamu ini begini. Dalam berkhotbah juga, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang eh, pemimpin di jemaat, ya istri yang lebih tahu. Bagaimana kita memimpin majelis, bagaimana kita memimpin konferensi sidang, bagaimana kita memimpin mengembalakan, istri yang paling tahu.
Jadi kalau ditanya bagaimana supaya orang tahu kita ini orang yang bagus atau tidak dalam kepemimpinan, tanya sama istri. Yang kedua adalah kalau kita seorang pemimpin, maka kita harus berpikir bagaimana caranya supaya orang lain juga bisa jadi pemimpin. Di dalam dunia pendidikan, seorang tenaga pengajar berhasil adalah ketika dia sanggup menciptakan tenaga pengajar seperti dirinya. Tenaga pengajar seperti dirinya. Itu keberhasilan seorang pemimpin. Itu sebabnya kalimat Yesus di Matius 28. Kalau kita buka di Matius 28, ada kalimat Yesus yang menyuruh kita untuk pergi menginjil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Tapi saya tidak mau ambil bahasa itu. Saya mau ambil ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi seorang pemimpin bukan hanya kita bicara baptisan, ini kan soal lain. Saya mau bicara soal kepemimpinan. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau bahasa Indonesianya, ajar mereka melakukan. Saya coba cek dalam beberapa terjemahan, hanya bahasa Indonesia yang menerjemahkan kata tereo, aslinya itu tereo. Kata tereo diterjemahkan menjadi melakukan. Semua terjemahan lain tidak ada. Bahasa Inggris menerjemahkannya teaching them to observe. Ajarlah mereka untuk observasi. Jadi seorang pemimpin adalah orang yang bisa observasi. Silahkan buka kamus online yang paling digunakan oleh scholar adalah Merriam-Webster. Buka Merriam-Webster, ketik kata observe, maka kita akan temukan di situ definisi observe, termasuk bagaimana seseorang itu menjadi pemimpin yang bisa observe. Kalau kita mengajak orang untuk observe, apa observe? Observasi itu ada satu, I do, you watch. Saya lakukan, Anda lihat-lihat. Yang kedua, I do, you help. Saya melakukannya, Anda menolong saya. Yang ketiga, you do, I help. Kamu yang lakukan, saya yang tolong kamu. Yang keempat adalah you do, I watch. Kamu lakukan, saya lihat-lihat. Yang kelima, kita ajak orang lain untuk melakukan, mulai dari yang pertama. Ini yang Yesus maksudkan ketika observasi. Ketika Yesus berkata, ajar mereka melakukan, Yesus mau bahwa kamu itu murid. Tapi murid ini kan jadi pemimpin, kita tahu semua jadi tokoh-tokoh gereja. Jadi tokoh-tokoh gereja mereka, kamu itu murid, kami itu tokoh gereja. Jadi ketika kamu adalah tokoh gereja, maka kamu harus menciptakan orang seperti kamu. Yang jadi murid, yang kelak dapat memuridkan orang lain. Itu terjemahan untuk tereo sebenarnya dari bahasa asli Alkitab. Yang mungkin lebih tepat itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, observe. Mengobservasi. Jadi bukan hanya sekedar kita mengajar orang melakukan, pemimpin itu tidak bisa kita bilang, saya punya anak. Tadi sudah disebut namanya Kevin. Saya bilang, Kevin, jam 8 malam, tidur. Lalu setelah anak tidur, saya jam 8 malam nonton bola. Apa pandangan anak? Ini sederhana saja. Anak akan ngedumel, mentang-mentang Dedi, mentang-mentang ini, saya disuruh tidur, mentang-mentang pemimpin, saya disuruh kerja, bos
nonton. Jadi terjemahan untuk tereo ini saya mau tekankan, mungkin saya bicara di sini. Tereo atau observe, Indonesia mungkin sosola. Karena Indonesia baru satu pihak. Satu pihak kenapa? Ajar mereka melakukan. Jadi saya mengajar orang untuk melakukan. Contoh, saya khotbah di mimbar dan berkata, saudara-saudara jangan mencuri. Itu saya mengajar orang untuk tidak mencuri. Tapi besok saya mencuri. Itu seperti sebuah kisah, seorang anak ditanya sama papanya, yang seorang penatua jemaat dan penginjil. Dibilang, nak, mana jas papa yang abu-abu? Yang abu-abu yang itu, iya. Saya sudah kasih sama orang. Loh, kenapa kamu kasih? Lah, papa kemarin khotbah bilang, kalau engkau punya dua, berikan satu. Papa punya tiga, saya kasih satu sama orang. Aduh, nak, khotbah itu untuk jemaat, bukan untuk kita. Ya, jadi jangan kamu. Nah, ini seringkali sometimes yang terjadi. Ajar mereka melakukan, tapi belum tentu saya melakukan ajaran. Saya hanya mengajar orang jangan membunuh, tapi saya membunuh. Saya hanya mengajar orang jangan mencuri, tapi saya mencuri. Saya mengajar anak, kamu harus tidur jam 8, tapi saya nonton jam 8. Ini tidak sinkron. Ini bukan ini yang Yesus maksudkan. Kalau bahasa Indonesia kan, ajarlah mereka melakukan. Pertanyaannya, yang mengajar ini melakukan juga enggak? Karena hanya mengajar orang untuk melakukan. Saudara-saudara, kita harus menurut kepada firman Tuhan. Tapi saya tidak menjadi pelaku firman. Jadi seorang pemimpin, itu tereo, tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, susah itu. Dalam bahasa Inggris juga, bahasa Inggris gunakan observasi, itu lebih tepat, itu lebih bagus. Karena observasi itu ada 5 kan. I watch, saya sudah terangkan tadi, I do, you watch, dan seterusnya. Jadi pemimpin itu bukan hanya sekedar berkata, Kevin tidur sudah jam 8. Tapi tidur juga kita jam 8. Kalaupun tidak tidur, kasih alasannya. Apa alasannya? Saya lagi kerja, saya lagi rekaman, saya lagi ini. Apa alasannya? Lagi nonton bola? Jangan. Jadi itu bagi saya seorang pemimpin. Tidak hanya sekedar mengajar orang untuk melakukan, tapi kita juga melakukan ajaran itu. Sehingga orang tidak akan mencibir seorang pemimpin dan berkata, oh, tak lakukan, saya kau suruh. Nah, itu sebabnya Yesus bilang, tereo. Saya mau perkenalkan kata tereo. Seorang pemimpin itu tereo. Mengajar, melakukan, dan melakukan ajar. Oke. Baik, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Saya pikir Leader Friends dapat memahami dengan jelas bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta tentang bagaimana seorang pemimpin yang baik itu seperti apa. Baik, saya sedikit bertanya ke bagaimana kehidupan dari Pak Pendeta. Kira-kira pertanyaan saya adalah begini. Ketika menyelesaikan pendidikan SMA-nya, dan memutuskan untuk mengambil teologi, apakah pernah terfikir, terbayangkan, atau bagaimana itu? Boleh di ini dulu Pak Pendeta. Maksud pertanyaannya, apakah yang memotivasi saya untuk menjadi seorang pendeta, itu maksudnya? Yes, ya. Apa yang memotivasi Pak Pendeta? Oh, itu pertanyaan yang pendek, tapi jawabannya panjang dan tidak bisa dijabarkan. Singkatnya adalah, saya dinasarkan untuk jadi pendeta. Oke. Jadi saya anak Nasar untuk jadi pendeta. Oke, terima kasih. Ketika berkuliah mungkin Pak Pendeta mengalami problem atau masalah di sana yang mungkin boleh diceritakan kepada kita untuk menguatkan kita Pak Pendeta. Sejak saya mengerti, umur 4 tahun lah mungkin sepertinya ya, 4 tahun, 5 tahun belum sekolah, papa saya dan mama saya sudah mencoba mendidik saya memang untuk jadi seorang pendeta.
Jadi saya itu umur 4 tahun sudah khotbah KKR. Jadi ada pembicara KKR, ya saya diselipin 5-10 menit saya khotbah KKR sejak umur 4 tahun, 5 tahun, belum sekolah. Saya sudah diselipin untuk bikin khotbah KKR tentang kedatangan Yesus. Saya masih ingat sekali khotbah saya itu selalu kedatangan Yesus. Jadi memang saya melihat orang tua saya mempersiapkan saya sesuai nasar mereka untuk menjadikan saya seorang pendeta. Sehingga saya sudah ditanamkan dalam diri saya sedini mungkin bahwa satu hari kelak kamu akan jadi seorang pendeta. Sehingga itu bayangkan sejak belum sekolah sudah tertanam itu. Jadi apapun halangan yang ada di depan, saya menganggap itu sebagai halangan yang ya mungkin Tuhan izinkan terjadi dan lain sebagainya. Tapi saya punya tujuan jelas. Saya mau ke sana gitu. Ya sama seperti di pelabuhan. Saya mau ke pelabuhan sana. Kadang-kala angin bawa ke sini, angin bawa ke sini. Tapi jelas tujuannya ke sana. Tujuannya ke sana. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke. Kalau begitu coba saya bertanya tentang pelayanan saja, Pak Pendeta. Ketika melayani di jemaat, mungkin ada hal yang berkesan yang pernah dialami menghadapi anggota-anggota jemaat. Boleh diceritakan kepada kita? Baik. Saya mengalami banyak hal, cuman mungkin tak perlu tidak ada waktu untuk menceritakan. Tapi pengalaman itu saya berikan kekuatan kepada teman-teman gembala ketika saya menjadi sekretaris kependetaan untuk Conference Jakarta. Kita tahu sendiri Conference Jakarta adalah daerah conference terbesar di Indonesia ini. Kita punya pendeta kurang lebih 250 orang pendeta di Jakarta ini. Jadi saya kalau berikan masukan, saya kalau ada dengar keluhan begini-begini, saya suka bilang, teman-temanku, saya bilang gembala, saya sudah mengalami semua itu. Yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah domba itu kerjanya memang nanduk. Jadi kalau domba nggak nanduk, itu ada masalah dengan dombanya. Kenapa? Jadi kalau saudara merasa diperlakukan begini dalam pelayanan, diperlakukan begitu dalam pelayanan, ya memang begitu. Domba itu nanduk. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan patahkan tanduknya. Tapi kita elus dia, kita kasih pengertian, jangan nanduk ya. Jangan nanduk ya. Jadi itu dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Kenapa? Karena saya menghadapi manusia, tidak menghadapi kertas. Kalau saya kerja di belakang meja, saya menghadapi kertas. Menghadapi kertas itu ya A, A, B, B. Salah-salah, benar-benar. Nggak berlaku, nggak berlaku. Tapi menghadapi orang ini kan penuh doa, perjuangan, dan sebagai seorang pemimpin di jemaah, saya ingatkan juga kepada teman-teman untuk jangan patahkan tanduknya. Kalaupun dia nanduk, ya haluslah. Sampaikan kepadanya kata-kata yang indah, lawat dia. Karena biasanya domba yang nanduk itu adalah domba yang kurang perhatian. Kalau dombanya kurang perhatian, ya dia suka nanduk cari perhatian supaya gembalanya perhatikan dia. Jadi ya kadangkala kita harus lemah lembut menghadapinya seperti begitu. Jadi dalam penggembalaan ya banyak hal yang kita alami, yang kita rasakan dalam penggembalaan ya. Banyak hal yang kita rasakan dan alami untuk hal tersebut. Jadi dalam pengalaman melayani, itu tadi pertanyaannya, apa yang paling berkesan bagi pendeta? Jadi satu hal yang paling berkesan bagi kami adalah ketika kami membuka cabang sekolah sahabat bukan cabang sekolah sahabat, perkumpulan baru. Kenapa perkumpulan baru? Karena lingkungan ini
boleh dibilang tidak ada Nasrani, banyak kan dari denominasi lain, dan kami ditempatkan di situ untuk membuka perkumpulan baru. Kami datang ke seorang ketua RW, lalu kami bilang kami mau buat pelayanan, kami mau buat eh, ngajar bahasa Inggris, ngajar menyanyi kepada anak-anak dan lain sebagainya. Langsung dia marah kepada kami dan mengusir kami, tidak boleh di sini katanya. Tapi istrinya datang dari belakang, lalu dia berkata, eh mau apa? Oh, mau begini, kata suaminya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pakai aja rumah ini. Untungnya bapak ini anggota ISTI. Jadi kami jadi lega. Waktu itu kami baru menikah. Anggota ISTI, bapak ini tahu ISTI? Ikatan Suami Takut Istri. Jadi ketika suaminya bilang tidak, tapi istrinya bilang boleh. Akhirnya, untung bapak ini anggota ISTI. Jadi akhirnya kami boleh. Jadi kita buat pelayanan, mulai dari anak-anak kami layani, datang kakak-kakaknya, akhirnya istri mengajar di anak-anak, saya mengajar di kakak-kakak, datang ibu-ibunya. Wah, akhirnya kami kewalahan. Kami cari sponsor untuk pelayanan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya berdiri satu tempat, di tempat itu ada pelayanan dan ada juga yang dibaptis dan seterusnya. Dan itu menjadi sangat berkesan bagi kami dalam pelayanan itu, karena ditempatkan di tempat yang nol, tidak ada yang seiman, bukan hanya tidak ada seiman, tidak ada yang Nasrani, malah boleh dibilang seperti begitu. Tapi pelayanan dengan pertolongan Tuhan boleh berhasil, sehingga Bapak itu yang bilang tadi jangan di sini, malah dia kasih tanah sedikit untuk kita bangun seperti gubuk-gubuk kecil untuk tempat ibadah, tempat gereja. Jadi mungkin itu berkesan yang kami rasakan dalam pelayanan ini, ditempatkan di tempat yang tidak ada orang, sehingga kita tidak bisa bertanya, nggak bisa berharap sama siapapun, hanya bertanya sama Tuhan dan berharap sama Tuhan. Dan disitulah saya merasakan betul-betul lutut kita itu digunakan untuk berdoa. Dan saya di situ betul-betul merasakan pepatah yang berkata, jarak antara masalah dan solusi adalah jarak antara lututmu dan lantai. Semakin dekat lututmu dengan lantai, semakin dekat jarak antara masalah dan solusi. Semakin jauh jarak antara lututmu dan lantai, maka semakin jauh jarak antara masalah dan solusi. Saya kembalikan kepada Yapsi. Terima kasih banyak Pak Pendeta, luar biasa pengalaman yang sangat memotivasi kami Leader Friends untuk kami akan menjadi pemimpin yang sukses nantinya. Dan saya mau bertanya sedikit tentang bagaimana pengaruh seorang istri terhadap pelayanan Pak Pendeta. Pepatah berkata, di balik keberhasilan seorang pria, terdapat seorang wanita di belakangnya. Dan saya sangat merasakan akan hal itu. Kehadiran sosok yang Tuhan berikan untuk mendampingi dalam pelayanan, itu betul-betul sangat membantu saya dalam pelayanan. Sangat-sangat membantu saya dalam pelayanan. Karena saya bisa banyak bertanya sama dia tentang seseorang. Tentang seseorang, saya banyak bertanya kepada dia, baik itu ketua jemaat, baik itu
lain sebagainya. Saya tanya bagaimana dia, bagaimana orangnya, bagaimana ini. Karena istri dia lebih mengetahui soal itu, kepribadian dan lain sebagainya dibandingkan saya. Jadi singkatnya sangat-sangat terbantu dengan kehadiran seorang istri. Dan ketika membuka cabang-cabang sekolah sahabat, membuka KPA-KPA di beberapa tempat dari dulu, istri itu sangat-sangat aktif. Bahkan ketika ada bayi kami, si Kevin masih bayi, saya bawa di mobil itu, saya gendong dia di mobil nunggu, istri yang melayani, nanti pulang kembalikan Kevin ke istri, baru saya bawa mobil pulang, karena tidak bisa bawa ke bawah, karena turun ke bawah jauh itu, bukan yang Tulang Kuning tadi, bukan, daerah lain. Jadi sangat-sangat membantu. Intinya adalah sangat-sangat membantu. Jadi pilihlah yang terbaik. Apalagi Yapsi ya, kamu juga seorang pendeta, ya pilihlah seorang yang mendampingimu, yang tahu betul. Karena ketika seorang wanita menikah sama kita ini, mereka menikahi dua hal. Yang pertama, dia menikahi pribadi kita. Yang kedua, dia menikahi profesi kita. Karena tidak bisa dipungkiri, dia akan disebut ibu pendeta, bukan ibu Dolok Saribu atau ibu Muli, tapi ibu pendeta. Jadi pilihlah yang terbaik, berdoa banyak, berpuasa untuk mendapatkan yang terbaik. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Saya ingin tahu bagaimana rasanya, apakah ada perbedaan atau tidak? Karena kan sekarang kan mulai Agustus ketika saya membaca CV itu kan Pak Pendeta sekarang bekerjanya melayaninya di kantor ya, dibandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya kan bekerja di ladang. Nah, saya ingin bertanya apa perbedaan yang dirasakan oleh Pak Pendeta di dalam pelayanan antara di kantor dan juga di ladang. Baik, mungkin masalah passion kali ya. Kenapa saya bicara masalah passion? Karena saya suka membaca dan suka research. Suka riset dan suka membaca. Jadi ketika Tuhan mempercayakan, tadi pendeta bilang sejak Agustus, saya dipercayakan menjadi Ellen White Research Center dan Biblical Research Center untuk Uni Indonesia Kawasan Barat. Saya merasa ya ini adalah panggilan Tuhan yang terbaik, karena memang saya suka membaca, suka riset, suka meneliti dan mengeluarkan statement-statement. Jadi kalau dulu saya masih gembala jemaat di Jakarta 2018 ya. Waktu itu ada masalah anti trinitas yang muncul di SDA. Saya masih gembala jemaat, tapi waktu itu Uni sudah minta saya menjadi tim mereka untuk riset mengcounter ajaran-ajaran anti trinitarian. Saya masih gembala. Dan saya melihat ya memang Tuhan melihat porsi you memang di situ. Nah itu menurut pandangan saya tidak tahu ke depan Tuhan punya pandangan bagaimana. Tapi kalau ditanya bagaimana dengan yang sekarang, ya ini sesuai dengan passion saya. Saya suka membaca, suka riset, suka meneliti untuk hal-hal yang adalah di organisasi, di gereja, tapi yang berbau doktrinal. Yang berbau doktrinal itu sebabnya saya Ellen White Research Center dan Biblical Research Center. Jadi itu saja mungkin perbedaannya antara melayani di penggembalaan dengan melayani di belakang meja sebagai scholar atau researcher. Saya kembalikan. Oke, kalau begitu coba saya tanyakan ini. Kira-kira enak di mana? Di ladang atau di kantor? Di mana saja enak.
Karena ketika engkau diurapi menjadi pendeta, ada sumpah atau janji pendeta. Salah satu janji itu berbunyi, bersedia ditempatkan organisasi dimanapun. Jadi ketika kita mengambil langkah untuk menjadi seorang pendeta, kita sudah siap untuk ditempatkan dimanapun. Dimanapun. Bahkan ketika tempat itu kata orang buangan lah, kata orang tempat itu Pulau Patmos lah, kata orang tempat itu tidak menyenangkan lah. Tapi percayalah, Tuhan punya jalan yang terbaik, meskipun kelihatannya orang lihat itu tidak. Tapi apapun yang terjadi, kemanapun diutus, ke sana aku pergi. Jadi, tidak bisa dibandingkan. Karena kemana Tuhan utus, ya kebetulan saat ini saya diutus di sini, ya di sini. Besok saya diutus lagi jadi gembala jemaat, ya gembala jemaat. Besok diutus jadi ini, ya saya mengikuti arus. Karena saya percaya keputusan yang diambil oleh pimpinan-pimpinan organisasi, itu mereka sudah lakukan dengan doa, jangan-jangan juga dengan puasa, karena saya pernah jadi nominating untuk level divisi. Dan saya sebelum itu saya berdoa berpuasa karena suara saya menentukan di divisi waktu itu. Saya 2 tahun menjadi anggota nominating SSD. Jadi berdoa, berpuasa, dan percayalah, nama apapun, kemanapun ditempatkan, itu adalah pilihan daripada Tuhan. Tuhan akan berkati di tempat dimanapun kita berada. Dan saya meng-encourage kepada pendeta-pendeta muda seperti Yapsi dan teman-teman untuk never complaining. Kemana ku diutus, ke sana ku pergi. Jangan ditambahi, kadang-kala orang tambahi, kemana ku diutus, ke sana ku pergi, asalkan di DKI, aku turut padamu. Nah, jangan, kemana ku diutus, ke sana ku pergi, karena kita percaya Tuhan menempatkan kita tidak pernah salah pada porsi yang seharusnya. Saya kembalikan. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk sharing pengalamannya. Dan pertanyaan saya yang terakhir untuk kita menutup acara kita adalah hal apa yang pendeta belum capai? Mohon maaf, signalnya tadi hilang, tidak terdengar suaranya. Oke, saya ulangi. Ya, hilang lagi signalnya. Halo? Capai. Halo? Halo. Tidak terdengar. Baru muncul lagi suaranya. Oke. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar jelas, Pendeta? Ya, terdengar tapi patah-patah. Oke, coba saya ulangi. Oke. Hal apa yang pendeta belum capai di akhir tahun ini dan ingin pendeta capai di tahun yang akan datang? Baik. Banyak hal yang kita pikirkan di dalam hidup ini, yang kita doakan, kita gumuli, kita sampai buat segala sesuatu yang terbaik yang boleh kita buat. Tapi kadangkala kita merasa kok Tuhan belum jawab ya. Pasti ada doa-doa kita, ada harapan-harapan kita yang tidak dijawab tahun ini. Saya mau bicara ekstrimnya. Saya mau bicara ekstrimnya adalah kepada leader Friends. Tidak hanya sepanjang 2023, ada doa yang tidak dijawab, ada harapan yang tidak dijawab. Sometimes ada doa-doa kita, ada harapan-harapan kita, ada keinginan-keinginan hati kita, meskipun itu bagus keinginannya, tapi sampai kita mati, Tuhan tidak jawab. Jawabannya adalah tidak.
Saya lebih kepada apa sikap kita ketika doa kita, harapan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kalau pertanyaannya apa yang belum diharapkan banyak, dan kerinduannya tahun depan tercapai. Kerinduannya tahun depan tercapai. Tapi mungkin tidak sesimpel ini hidup itu kan. Jadi bagaimana kalau doa kita, harapan-harapan kita itu tidak dijawab? Meskipun itu adalah harapan yang baik. Meskipun itu adalah kerinduan hati yang baik. Tapi bagaimana kalau itu tidak dijawab? Apa yang membuat, apakah iman kita menjadi lemah, discourage, kecewa, ketika kita merasakan bahwa Tuhan, saya sudah setia mengikut Engkau. Saya seorang pendeta, seorang pemimpin, seorang yang setia. Mungkin you akan berpikir begitu juga, pendeta muda muli. Tapi kenapa doa saya tidak Tuhan jawab? Kalau saya minta yang bagus loh, saya bukan minta pesawat jet. Saya minta yang bagus contohnya. Tapi kenapa Tuhan? Atau ada hal-hal yang kita rasa bagus, tapi kok kita rasa itu bagus kalau Tuhan jawab. Kecuali tidak bagus kita minta, ya salah lah ya, seperti Bileam. Tunggu ya, jangan dulu pulang, bermalamlah di sini. Saya tanya dulu sama Tuhan, boleh nggak saya ikut kamu supaya mengutuki orang Israel? Itu kan nggak perlu ditanya sama Tuhan itu. Sudah jelas-jelas jawabannya tidak. Jadi jangan tanya sama Tuhan yang jawabannya sudah jelas-jelas tidak. Jadi kalau kita merasa Tuhan kenapa begini, saya lebih kepada situ. Saya mau kasih satu kutipan kepada kita semua, khususnya leader friends, dimanapun Anda berada. Apa sikap kita ketika kita merasa kok ada hal-hal yang tidak Tuhan jawab? Tidak sesimpel, ya sudah, kalau Tuhan tidak jawab tahun ini, ya ada harapan tahun depan. Bagaimana kalau nggak sampai kiamat nggak dijawab? Sampai kita meninggal dunia nggak dijawab? Ada satu kutipan yang saya mau ambil. Ini ditulis oleh seorang penulis Kristen bernama Ellen Goldwhite dalam bukunya Membina Keluarga Sehat, halaman 440. Berbunyi sebagai berikut. Dalam kehidupan yang akan datang, nanti di dalam kerajaan sorga. Berarti bukan kehidupan sekarang, dalam kehidupan yang akan datang. Rahasia-rahasia yang telah mengganggu dan mengecewakan kita akan dijelaskan. Tuhan akan jelaskan kepada kita rahasia-rahasia yang mengecewakan kita, mengganggu kita. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Saya percaya banyak perkara yang kita mau tanya sama Tuhan. Bahkan sampai ada lagunya, banyak perkara yang tak dapat kupahami, tak dapat ku mengerti Tuhan. Kita akan melihat nanti di dalam kehidupan yang akan datang, kita akan melihat bahwa doa-doa kita yang seakan-akan tidak dijawab dan harapan-harapan kita yang sirna, termasuk di antara berkat-berkat yang paling besar yang Allah sediakan bagi kita. Nanti di dalam kerajaan sorga kita akan melihat bahwa doa-doa kita, harapan-harapan kita, keinginan hati kita yang Tuhan tidak jawab, itu adalah berkat-berkat yang paling besar, asalkan kita tetap setia. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi, bukan ilustrasi, kisah nyata. Saya masih kecil, main mobil-mobilan di rumah kami. Saya besar di Sulawesi. Di rumah kami itu banyak gunung di dalam rumah. Artinya tanahnya bergunung-gunung karena tidak di semen, jangankan di ubin, di keramik, di granit, di semen pun tidak. Jadi kalau main mobil-mobilan enak. Nah, satu hari saya lihat mama saya, Mama bikin apa? Saya bilang, kenapa John? Panggilan kecil saya. Jelek sekali. Karena merah, hitam, kuning, coklat. Nggak jelas peraturan. Mama bikin apa? Mama lagi menyulam. Kalau menyulam dari bawah kan kelihatan jelek. Mama bikin apa? Mama saya mengerti, lalu dia bilang, John, teruslah bermain. Nanti kalau sudah selesai, Mama panggil kamu.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian sulaman mama saya selesai. Dia panggil saya yang sedang bermain mobil-mobilan, "John, sini." Lalu saya dipanggil, didudukkan di pangkuannya. Lalu saya melihat apa yang kelihatannya aut-autan, semerawut, hitam, merah, coklat, kuning dari bawah. Lihat dari atas, itu taplak meja, gambar pemandangan yang bagus. Seringkali kita complaining kepada Tuhan, Tuhan kenapa doa saya belum dijawab? Lihatnya dari bawah. Tuhan bilang, John, tetap setia. Nanti di kehidupan yang akan datang, aku akan dudukkan engkau di pangkuanku. Maka engkau akan melihat dari atas bahwa rancanganku yang kelihatannya jelek dari bawah, itu indah kalau lihatnya dari atas. Itu sebabnya, teman-teman dimanapun kita berada, leaders friends dimanapun Anda berada, pesan saya adalah, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Ketika ada doamu yang gak dijawab oleh Tuhan tahun ini, tahun depan, bahkan sampai kiamat. Sampai Maranatha tidak dijawab. Karena kita lihatnya dari bawah. Tetaplah setia, karena satu hari kelak di kehidupan yang akan datang, Tuhan akan menjelaskan kepada Yohanes Doloksaribu, doa-doa saya yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ternyata itu adalah berkat-berkat yang paling besar yang Tuhan siapkan bagi saya. Saya kembalikan. Amin, terima kasih banyak. Saya kira itu sudah menjadi closing statement yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Oke, kita akan menutup acara Leader Talk kita. Saya undang Pak Pendeta untuk boleh berdoa. Baik, kita bersama. Malam hari ini kami merendahkan hati kami, bersyukur untuk kesempatan kami dapat membicarakan tentang Engkau yang ada kami. Kami rindu meneladani Yesus Kristus. Tapi seringkali egoisme kami muncul, ya Tuhan. Ajari kami untuk menguburnya dalam-dalam, sehingga dimanapun kami berada, dalam pelayanan dan kepemimpinan apapun yang kami lakukan, kiranya Engkaulah yang di depan, dan sembunyikanlah kami di balik jubah kebesaran. Tuhan memberkati program Leader Talk ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih setia kepada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya, apapun yang Tuhan berikan bagi kami, itulah yang terbaik bagi kami. Dan ajari kami untuk menerima dengan lapang dada, menerima dengan sukacita, apapun yang Tuhan berikan bagi kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu percaya Engkau sudah menjawab doa kami. Hamba-Mu persembahkan doa ini hanya di dalam Yesus. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak juga untuk pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami. Biarlah pengalaman ini boleh memotivasi kami Leader Friends untuk menjadikan kami menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati Pak Pendeta bersama dengan keluarga di dalam pelayanannya. Baik Leader Friends, sampai di sinilah acara Leader Talk kita. Sampai bertemu kembali di acara Leader Talk selanjutnya. Salam dan Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat.